A. Pengendalian input, proses, dan output. Pengendalian aplikasi sistem informasi merupakan bagian penting dari audit sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diolah oleh sistem akurat, lengkap, sah, dan terlindungi dari kesalahan atau penyalahgunaan. Dalam konteks ini, pengendalian aplikasi mencakup 3 aspek utama, yaitu pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Pertama, pengendalian input control. Pengendalian input berfungsi memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah valid, lengkap, dan akurat sebelum diproses lebih lanjut. Kesalahan pada tahap input dapat menyebabkan kesalahan berantai pada tahap berikutnya, sehingga diperlukan mekanisme kontrol yang ketat. Beberapa bentuk pengendalian input antara lain, otorisasi data masukan, yaitu memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat memasukkan data, validasi data, seperti pemeriksaan format, rentang nilai, atau kecocokan dengan data referensi. Penggunaan dokumen sumber yang bernomor urut, tercetak untuk mencegah kehilangan atau duplikasi data. Rekonsiliasi data, yaitu membandingkan jumlah atau nilai total data yang diinput dengan dokumen sumber untuk memastikan kesesuaian. Dengan pengendalian input yang baik, auditor dapat menilai bahwa data yang masuk ke sistem telah melalui proses verifikasi yang dapat diandalkan. Kedua, pengendalian proses processing control. Setelah data dimasukkan, tahap berikutnya adalah pemrosesan data. Pengendalian proses bertujuan untuk memastikan bahwa data diolah secara benar, sesuai dengan prosedur, dan tanpa modifikasi yang tidak sah. Beberapa teknik pengendalian proses meliputi pengendalian batch total, seperti total hash atau kontrol, jumlah record untuk memastikan seluruh data telah diproses, log transaksi audit trail yang mencatat setiap langkah pemrosesan data, proteksi terhadap program aplikasi, agar tidak ada perubahan tanpa otorisasi pada logika pemrosesan. Pengendalian kesalahan pemrosesan, misalnya sistem otomatis yang menolak atau menandai data bermasalah untuk diperiksa ulang. Pengendalian ini penting untuk menjaga integritas data selama proses berlangsung dan menjadi dasar evaluasi auditor terhadap keandalan sistem. Pengendalian output control. Tahap akhir dalam siklus aplikasi sistem informasi adalah keluaran output. Pengendalian output bertujuan agar informasi yang dihasilkan tepat, aman, dan sampai kepada pihak yang berhak. Contoh pengendalian output meliputi pemeriksaan kelengkapan hasil output, misalnya memastikan seluruh laporan telah dicetak dan didistribusikan. Pemberian tanda verifikasi, seperti tanda tangan elektronik atau kode validasi untuk menjamin keaslian dokumen. Pengendalian distribusi, memastikan laporan atau hasil proses hanya diterima oleh pihak yang berwenang. Penyimpanan hasil output secara aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk mencegah kehilangan atau manipulasi data. Dengan pengendalian output yang baik, risiko kesalahan penyajian informasi dan penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Jadi kesimpulannya, pengendalian input, proses, dan output merupakan fondasi utama dalam audit aplikasi sistem informasi. Auditor harus mengevaluasi efektivitas setiap tahap pengendalian untuk memastikan bahwa sistem informasi memberikan hasil yang andal, aman, serta sesuai dengan tujuan organisasi. Kelemahan dalam salah satu tahap dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap keandalan informasi yang dihasilkan. Validasi dan otorisasi transaksi. Validasi dan otorisasi transaksi merupakan dua aspek penting dalam pengendalian aplikasi sistem informasi. Keduanya berperan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam sistem adalah sah, akurat,
dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya validasi dan otorisasi yang efektif, risiko kesalahan, kecurangan, serta penyalahgunaan sistem dapat diminimalkan. Pertama, validasi transaksi (transaction validation). Validasi transaksi bertujuan untuk memastikan bahwa data dan transaksi yang masuk ke sistem memenuhi kriteria yang telah ditentukan, baik dari segi format, logika bisnis, maupun integritas data. Proses validasi dilakukan sebelum data diterima untuk diproses lebih lanjut. Beberapa bentuk validasi transaksi antara lain: validasi format cek, memastikan bahwa data yang diinput sesuai dengan format yang diharapkan. Misalnya tanggal harus dalam bentuk DD atau MMYYY, atau kode pelanggan terdiri dari huruf dan angka tertentu. Validasi kelengkapan completeness check, mengecek apakah semua data wajib sudah diisi. Contohnya, sistem menolak transaksi penjualan yang belum memiliki kode barang dan jumlah pembelian. Validasi batas nilai range check, memeriksa apakah nilai data berada dalam batas yang wajar, seperti jumlah gaji, diskon, atau nilai transaksi. Validasi logika logical check, memastikan konsistensi logika antar data. Misalnya, tanggal pengiriman tidak boleh lebih awal dari tanggal pemesanan. Validasi referensial check, mengecek keterkaitan antar tabel data. Misalnya, kode pelanggan dalam transaksi harus ada dalam daftar pelanggan yang sah. Validasi yang baik akan mencegah masuknya data yang salah, ganda, atau tidak masuk akal, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi lebih andal. Otorisasi transaksi, yaitu proses pemberian persetujuan resmi atas suatu transaksi sebelum atau sesudah diproses, guna memastikan bahwa transaksi tersebut telah disetujui oleh pihak yang memiliki wewenang. Pengendalian ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam sistem informasi. Beberapa bentuk otorisasi transaksi meliputi otorisasi umum (general authorization), diterapkan pada transaksi rutin yang tidak memerlukan persetujuan khusus, selama masih dalam batas kebijakan yang telah ditentukan. Contohnya, pengeluaran kas di bawah jumlah tertentu dapat dilakukan tanpa persetujuan manajer. Otorisasi khusus specific authorization diperlukan untuk transaksi yang bernilai besar, tidak rutin, atau berisiko tinggi. Misalnya, transaksi pembelian aset tetap harus disetujui oleh direktur keuangan. Penggunaan hak akses control. Sistem harus membatasi akses berdasarkan otoritas pengguna user authority. Setiap pengguna hanya dapat melakukan transaksi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Jejak audit trail. Setiap aktivitas otorisasi harus terekam secara otomatis dalam sistem, termasuk siapa yang menyetujui, kapan dilakukan, dan apa yang diubah. Dual control, pemisahan tugas. Untuk mencegah konflik kepentingan, proses penting seperti pembuatan, persetujuan, dan pelaksanaan transaksi sebaiknya dilakukan oleh orang yang berbeda. Dengan otorisasi yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh transaksi yang tercatat telah melalui proses pengawasan dan persetujuan yang sah. Kesimpulan, validasi dan otorisasi transaksi merupakan mekanisme pengendalian penting dalam audit sistem informasi. Validasi menjamin kebenaran dan keabsahan data, sedangkan otorisasi memastikan legalitas dan kewenangan pengguna dalam melakukan transaksi. Keduanya harus berjalan beriringan, agar sistem informasi dapat menghasilkan data yang akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.